Pas gue mau masuk ke ruangan si ibu-ibu itu yang ada di ruangan nanas, yang nyuruh gue beli teh, pas gue mau masuk, gue amprok sama dokter bang, yang ngerawat dia nih, yang megang si ibu-ibu ini. Si dokter itu nanya sama gue, itu teh buat siapa mas? Buat si ibu yang di dalam kamar ini pak. Dokternya kaget bang, hah? Si ibu yang dalam kamar ini? Iya pak, ini saya bilang tehnya, ini kembalian yang saya bilang. Masa sih ibu yang di kamar, yang dirawat di kamar ini, dia udah meninggal. Berarti lu berdua doang nih? Berdua doang sama si mayat itu. Oke. Wah sadis ini bang. Iya. Jadi pas gua masuk, gua lagi gini nyender nih bang. Tiba-tiba, tak kayak tangannya begini bang. Gua bilang kata gua, astagfirullahaladzim, hidup lagi kali ini orang, gua gituin kan sama gua kan. Soalnya pas gua angkat, gua ngeliat bang, tangannya diikat begini jelas. Udah keikat? Udah diikat begini, diikat pakai tali putih gitu bang. Iya. Pas di dalam lift, dia tangannya begini. Dan kebesokannya, si bapak yang korban kecelakaan itu meninggal. Selang 3 hari meninggalnya dia, baru teman gue ditelepon. Apa rasanya kalau kalian kerja di rumah sakit dan diminta tolong oleh salah satu pasien yang ternyata setengah jam yang lalu pasien tersebut sudah meninggal dunia? Loh, kok bisa? Selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Gak semua orang punya mental yang kuat, apalagi kalau kerja shift malam di rumah sakit. Nah, narasumber gua kali ini adalah orang yang menurut gua kuat lah mentalnya, karena dia pernah bekerja selama 6 bulan bertugas shift malam di rumah sakit. Kita sapa dulu aja, di sini udah ada Bang Ferry. Bang Ferry, apa kabar Bang? Sehat bang. Bang Jamal gimana kabarnya? Baik Fer. Oke. Shift malam seumur hidup nih Fer. Bener nih? Benar. Di rumah sakit lagi ya. Itu kenapa tuh ceritanya tuh? Ya ceritanya awalnya gue ditaruh shift malam sih ya karena gue ada miss sama si senior ini bang. Ada miss sama senior lu? Iya. Karena ya menurut gue dia nggak cengli lah, aturan kerja kalau kayak gitu buat gue basi bang. Karena aturan kerja kan satu tim nih. Kita kerja bareng, ya kan? Bukan satu tim kita ninggalin tim lain. Oke. Jadi ada selek sama senior, yang senior ini merasa ya gue bisa ngapain aja sama junior gitu ya. Iya, dan padahal job desk kita di situ ya bareng-bareng gitu, bukan buat gua doang. Tapi di saat gua lagi kerepotan, dia nggak ada, selalu nggak ada. Iya. Nah, gara-gara shift malam itu tuh, lo jadi ngalamin kejadian horor. Nah, salah satunya apa tuh? Salah satunya ya itu yang gue disuruh sama pasien yang udah meninggal, disuruh beli teh itu bang. Lu disuruh beli teh? Iya. Sama pasien yang udah meninggal? Iya. Anjir, tahan dulu ceritanya. Nah, buat teman-teman yang pengen denger cerita lengkap dari Bang Ferry, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang pengen jadi narasumber juga di Lentera Malam, sama seperti Bang Ferry, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya lenteramalam.id, dan untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Ya udah, kalau gitu buat kalian yang pengen denger cerita lengkapnya dari Bang Ferry, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Jadi ini cerita pengalaman horor gua waktu gua kerja di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Barat, tepatnya di tahun 2017 bang. Jadi sebelum gue cerita kerja gua di rumah sakit, sedikit gue ceritain background belakang gua bang. Jadi pada saat itu gua tuh orangnya ogah kerja bang, malas kerja, iya. Jadi gua mau nih dapet duit tapi secara instan, bukan cara kerja kita sebulan gajian gitu ya kan. Gue nggak mau itu bang tadinya ya kan. Setelah gue masuk ke fase dimana gue harus benar-benar berpikir gitu kan, dan di sisi lain orang tua gue juga kasihan bang ya kan.
udah sekolah ngebiayain gue abis-abisan, karena kan dia ngebiayain gue seorang diri bang, bapak gue udah nggak ada gitu ya kan. Dan sedangkan lulus anaknya jadi naga hitam ibaratnya gitu. Iya. Dan akhirnya gue di situ nemu fase kayaknya gue harus keluar nih dari zona nyaman ini, gue bilang. Karena gue nggak mungkin berkembang kalau gue masih dalam circle ini, gue bilang. Atau circle tongkrongan gue yang bisa dibilang ya naga hitam semua isinya bang. Oh gitu. Itu kecebong. Iya. Mungkin kecebong, iya. Gitu. Nah akhirnya gue ditegur sama nyokap gue. Kata nyokap gue, lu nggak capek hidup gini tiap hari? Pulang pagi, bangun malam, lu pergi lagi, pulang pagi, bangun malam, pergi lagi. Emang lu nggak ada niat buat masa depan yang lebih cerah? Kata orang tua gue. Dan di situ buat gue pukulan bang, bahasa orang tua gue begitu. Dan orang tua gue ngomong, lu tuh anak laki gue satu-satunya yang gue harapin lu. Kalau lu terus seperti ini, gimana lu mau nyenangin keluarga lu? Gue mikir panjang bang situ bang. Posisi gue monok bang ya, gue lagi on lah, lagi dalam posisi fly gitu kan. Oh, ngefly karena hal-hal negatif ya? Di situ ya kan. Akhirnya gue masuk ke kamar, terus ngiyeng tuh bang. Omongan orang tua gue di kuping gue. Orang tuaku ngomong bener juga, gue anak laki satu-satunya ya kan. Sedangkan umur gue udah mulai beranjak lah. Pada saat itu umur gue 23-24 ya kan. Yang dimana teman-teman gue pada saat di usia segitu dia udah ada yang usaha sendiri, udah ada yang jadi karyawan tetap, udah ada yang beristri gitu ya kan. Dan sedangkan gue masih duduk di balai itu aja bang, gitu. Dengan cara cari duit instan. Dan gue keenakan nganggur. Cari gitu. Duit instan itu ngapain sih biasanya? Iya kayak misalkan, mohon maaf bang ya, gue disuruh nih. Jadi ada abang-abangan gue, dia buka warung ya kan. Gue disuruh nih, lu anterin barang ini ke sini, gue dikasih duit 200. Jadi cari instan begitu bang. Oh iya. Okay, dan itu gue jalanin lama bang. Makanya gue berpikiran gue nggak mau kerja yang gajinya bulanan. Karena gue udah terlalu sama dunia hitam gue yang itu bang. Saking enaknya gue dapet duit begitu kan. Dari situ gue mikir panjang, kayaknya gue harus bener-bener ubah jalan gue nih. Kira singkat cerita, waktu itu tepatnya malam minggu, anak-anak rame di rumah gue nih bang. Lagi pada ngopi, main gitar gitu ya kan. Abang ipar gue datang nih, yang gue bilang dia kerja di rumah sakit sebagai danru. Abang ipar gue datang ke rumah gue, ngeliat gue lagi pada nongkrong. Abang ipar gue sempet, kerjaan lu per tiap hari kata dia, ngumpulin orang, gitar-gitaran kata dia. Lu lihat nih mata malu, dia bilang kata dia kan. Ya gue situ dia bangga ngejawab. Terus abang gue dari situ pas habis ngomong gitu nawarin, lu mau kerja gak? Gue bilang kerja apaan? Abang gue jawab, udah intinya lu mau gak? Kalau lu mau besok lu urus IP. Nah itu malam minggu abang gue ke rumah gue. Akhirnya gue tanpa pikir panjang, gue jawab, iya udah bang, iya. Karena gue pikir nggak apa-apa lah, apapun kerjaannya yang penting gue keluar dari zona nyaman gue. Gitu kan. Gue ngurus IP. Seninnya gue berangkat nih ke rumah sakit itu bang. Ngelamar, gue berangkat jam 8 sampai rumah sakit di daerah Jakarta Barat jam 9. Gue ketemu HRD-nya. Kebetulan HRD-nya ini teman dekat abang gue. Karena abang gue di situ kebetulan ada jabatan juga kan. Jadi dengan gampangnya lah gue masuk situ, nggak kayak orang-orang gitu gue harus nunggu dulu atau gimana dulu gitu ya kan. Jadi gue langsung, ya udah, kamu siang ini kerja siap gak? Dia bilang kata dia kan. Gue jawab di situ, belum siap pak. Mungkin kalau besok saya siap. Karena kalau sekarang persiapan saya belum matang, saya belum cukur rambut. Kan di situ kan groomingnya harus dipakai bang. Kayak kayak rambut harus rapi, kuku harus bersih gitu kan, pakaian harus bersih. Gue bilang, kata si HRD-nya ini, ya udah besok kamu masuk jam 1 ya, shift 2, dia bilang kata dia kan. Besok, nah hari Selasanya gue datang ke sono. Jam 1 gue masuk ke ruangan HRD gue minta tugas gue di mana. Terus HRD gue bilang, nanti belum dapat tugas karena kamu baru, jadi belum dapat area. Nah untuk sekarang kamu ikutin senior kamu dulu aja nih untuk pengenalan area. Dia bilang kata dia, sama rutinitas yang setiap hari dijalanin gitu ya kan. Oke, akhirnya briefing.
Nah, gue digandengin sama temen gue yang namanya Sony nih bang, yang jaga di lobi. Oke. Oh mohon bang, mohon maaf bang. Sedikit gue denahin dulu nih tentang rumah sakit yang gue kerja. Jadi rumah sakitnya itu 5 lantai. Lantai dasarnya itu ada poli anak, lantai 2-nya ruang perawatan, lantai ketiganya ruang operasi buat tindakan, terus lantai keempatnya ruangan kayak kelas 1 lah, perawatan yang kelas 1 gitu ya kan. Iya. Nah lantai 5-nya nih, ini kepake buat ibu senam hamil doang, dan dia aktif di hari Sabtu dan di hari Minggu doang bang. Jadi di hari-hari biasa dia nggak aktif. Dari situ gue dikenalin nih sama digandeng dan nih sama temen gue si Sony ini. Nih dijelasin, nih Per. Jadi kalau kita habis briefing, rutinitasnya seperti ini. Kayak kita pertama sweeping sampah dulu ke tiap area lu misalkan di lobi di lantai 1, lobi anak gitu ya kan, di lantai 1. Nah lu sweeping tuh kamar-kamar dokter spesialis, lu ketok, kalau ada sampahnya lu ambil gitu kan. Terus dari situ lu pelin area, terus lu bersihin, cek kamar mandi, lu bersihin kamar mandi. Udah dari situ aktivitas seperti biasa bang. Setelah rutinitas itu ya udah gue mundar mandir aja di poli itu, nyapu, ngepel. Jadi kalau ada titik teplakan kaki yang kotor ya gue sapu gitu ya kan. Nah pas udah selang beberapa hari, dapet seminggu, gue udah kenal area lah gitu ya kan. Mulai gue dilepas nih bang sama si reader gue ini. Dilepas, gue sendiri, gue suruh jaga di ruang perawatan. Itu masih shift 2, gue masih masuk siang. Iya. Gue bilang, kata gue pertama gue bingung bang, karena si Sony ini yang trainingin gue di lantai 1 di poli, bukan di ruang perawatan. Gue bingung cara kerjanya gimana. Akhirnya mau nggak mau gue nanya reader gue telepon bang, ini cara kerja di lantai 2 gimana bang? Ya sama kayak di lantai biasa. Rutinitas pertama ya lu sweeping sampah, habis sweeping sampah lu bersihin kamar-kamar, lu sapu, lu pel. Dia bilang kata dia gitu. Nah setelah itu lu standby dah, kata dia gitu. Ya udah akhirnya kita sebut aja di lantai 2 itu kamar jeruk lah bang ya. Ruangan jeruk, ruangan mangga, pokoknya ruangan buah-buahan. Gue takutnya mepet doang kalau disebut di situ. Iya benar. Gue bersihin kamar ya kan. Masuk itu gue masuk posisi jam 3:30. Gue pas mau bersihin kamar nih. Gue mau ngambil sampah di kamar itu. Gue masuk, ada orang bang. Ibu-ibu. Iya. Pas gue lagi ngebersihin sampah, ibu-ibu itu bangun. Dia ibunya nggak terlalu tua. Sekitaran usia 40 tahun lah, pakai baju daster. Iya. Gue masuk lagi bersihin, gue disuruh sama dia bang. Mas, kata dia, saya boleh minta tolong nggak? Boleh. Karena kan SOP kita kan nggak boleh nolak suruhan pasien bang. Jadi meskipun gue lagi ada kerjaan, tapi pasien nyuruh gue harus tinggalin kerjaan gue harus jalanin suruhan pasien itu. Gue disuruh sama dia ya kan, Mas, tolong beliin saya teh, dia bilang kata dia kan. Beliin teh, ya udah. Gue beliin teh, gue turun ke lantai dasar ya kan. Kebetulan tempat tehnya adanya di luar. Gue nyebrang keluar, gue beli teh sama gue ya kan. Udah jadi tehnya, gue naik lagi ke ruangan itu bang. Nah pas gue mau itu ruangan nanas. Pas gue mau masuk ke ruangan si ibu-ibu itu yang ada di ruangan nanas, yang nyuruh gue beli teh. Pas gue mau masuk, gue amprok sama dokter bang, yang ngerawat dia nih, yang megang si ibu-ibu ini. Si dokter itu nanya sama gue, itu teh buat siapa mas? Buat si ibu yang di dalam kamar ini pak. Saya bilang, hah? Dokternya kaget bang. Hah? Si ibu yang dalam kamar ini? Iya pak. Ini saya bilang tehnya, ini kembaliannya saya bilang. Masa sih? Ibu yang dirawat di kamar ini, dia udah meninggal. Kata dia gitu bang, kata dokternya. Gue kaget. Argumen lah gue sama dokter itu kan. Gue udah meninggal pak. Orang tadi saya pas lagi rutinitas bersihin sampah, itu si ibu bangun nyuruh saya beli teh. Si dokter itu tetap kekeh aja. Itu gue masih debat belum masuk kamar bang. Masih dokter itu. Dek, kata dia, mas, ini ibu udah meninggal 1/2 jam yang lalu. Kenapa belum dipindahin? Karena lagi nungguin pihak keluarganya. Gua sama si dokter itu penasaran bang, bertanya-tanya. Gua nggak percaya atas penjelasan si dokter itu. Si dokter itu kekeh ngejelasin ke gua.
Ya udah Pak Dokter, kita masuk aja sama-sama nih, kita buktiin. Iya dokternya diem, tapi dia sambil buka pintu. Pas masuk, dibuka hordengnya, itu ibu-ibu udah tutupin kain putih bang begini. Iya. Kalau udah meninggal Iya. biasanya udah ditutupin ya. Gua buka kan, saking gua nggak percayanya gua buka, dasternya sama bang, sama ibu-ibu yang nyuruh gua beli teh. Gua bilang, sampai gua tuh sama dokter, gua ngucapin, gua bilang, ya Allah dokter, demi Allah dokter, ibu ini, dia tadi pas saya lagi bersihin sampah, dia bangun nyuruh saya beliin teh. Kalau nggak percaya ini tehnya. Saya bilang ya kan, enggak. Kamu ini kali lelah capean. Udah biarin ini saya ngurusin ya kan. Di situ gue bertanya-tanya bang, gue bilang, ini maksudnya pertanda apa buat gue gitu kan? Karena masih sore, itu shift 2 gue bang. Iya. Akhirnya gue lari ke teman gue nih yang jaga di lantai 4, yang lagi dibersihin lantai 4. Gue cerita sama teman gue, karena kan kita kan cerita nggak boleh cerita jor-joran bang. Cerita harus sama yang kita percaya lah, karena SOP rumah sakit begitu. Apapun kejadian yang lu alamin, ya lu harus keep silent, gitu ya kan. Tapi ketika lu masuk nih ke ruang perawatan itu pada saat pertama kalinya nih, pas lu bersihin, itu posisi ibu-ibu yang awalnya itu udah ketutup kain apa belum ketutup kain? Gue nggak ngeliat bang, karena ruangannya kan ditutupin begini, tirai begitu. Oh dibangun sampai buka hordeng berarti? Sampai buka hordeng. Gue nggak merhatiin kakinya, nggak merhatiin apanya ya. Intinya ya dia pasien, gue disuruh sama dia, gue jalanin. Berarti dia sempet bangun gitu ya? Bangun bang, gitu iya. Ya? Di situ gue cerita sama temen gue nih, namanya Denny, ya kan. Kata si Denny, di lantai 2 udah biasa Per. Jadi ya karena lu anak baru, ya udah sabar-sabarin aja. Ya namanya di rumah sakit ya kan. Rumah sakit nggak usah kita ceritain serem aja, dia udah masuk kategori serem. Iya, gitu bener, ya kan. Bener. Jadi kalau lu masih mau awet kerja di sini, ya lu kuatin mental. Namanya kita di rumah sakit, kerja di rumah sakit, ya hal-hal kayak gitu ya pasti ada lah. Iya. Nah, jarak antara lu dari lantai 2 sampai ke warung teh dulu beli, itu jaraknya berapa menit? Lantai 2 gua jaraknya ya sekitaran 4-5 menit lah. Ya 10 menit lah ya. Iya, 10 menit. Nggak sampai setengah jam lah. Nggak sampai setengah jam. Oke. Berarti baru banget itu ya. Maaf ya. Dan gua setelah bilang sama temen gua, dan tehnya gua kasih ke temen gua nggak tahu tuh duit di pedagang teh jadi daun apa jadi apa, gua nggak tahu deh itu ya kan. Tehnya gua kasih sama temen gua, kata gua, nih lu minumin tehnya nih. Oh enggak, teh orang mati lu suruh kasih gua, kata dia ya kan. Nah setelah itu gua mau lanjut rutinitas lagi nih bang, ke lantai yang gua jaga ini ya kan. Datang keluarganya. Datang keluarganya, dikeluarin dari ruang perawatan, didorong. Gue lihat dasternya ini, bener dia yang nyuruh gue. Anjir, gue bilang, kata gue. Shock lo ya? Bukan shock lagi bang, gue jadi gimana ya pikiran gue, percaya nggak percaya gitu kata gue. Dia hidup nih nyuruh gue, ngomongnya enak bang, cuman emang ngomongnya datar. Tolong beliin saya teh dong mas, kata dia gitu kan. Oh iya bu, sini saya beliin gitu ya kan. Karena gini bang, kenapa? Satu, SOP kita nggak boleh nolak sama suruhan pasien. Kedua, biasanya pasien nyuruh uang tipnya buat kita kembaliannya. Nah itu kan semangat gua, kalau gitu lumayan lah buat nambah-nambah ngerokok gitu ya kan. Datang keluarganya dibawa kamar jenazah. Pas gua ngeliat ibu-ibu itu, gua gini, gila. Gua punya pikiran gini bang. Gua bilang ke keluarganya, Pak, ini tadi si ibu hidup lagi pak, saya disuruh beli teh gitu kan. Cuman gue nggak mau, takut bikin ricuh doang gitu ya kan. Takut bikin ricuh gitu. Akhirnya ya udah gue lanjut lagi aktivitas tuh ya kan. Nah pas udah aktivitas, gue udah sweeping sampah udah gue kumpulin, udah gue buang ke TPS. Gue beres-beres pas mau pulang nih, nyuci barang bang, nyuci barang yang udah gue pakai gitu kan, kayak bila air pelan kita buang gitu ya kan, kayak pelannya kita keringin, kita sangkutin lagi ke janitor itu biar nanti yang shift malam make dia udah terima bersih lah, beres gitu. Gue pulang pas jam 9, gue pulang tuh gue masih bertanya-tanya sama teman gue, sama si Denny nih. Si Denny kan satu arah sama gue. Itu apa ya, pertanda apa buat gue ya, gue bilang kata gue ya kan. Tapi si Denny ini karena dia senior bang ya,
gue anak baru, dia tetap nenangin gue bang. Biar maksudnya supaya gue nggak resign lah, gue bertahan di situ lah. Karena masa gara-gara lu ngelihat begitu doang, lu resign gitu ya kan? Kira, ya udahlah, namanya dunia kerja dan gue juga butuh pekerjaan kan bang, ya kan? Nah selang besoknya, gue masuk siang lagi nih, belum ganti shift. Nah aktivitas seperti biasa, itu belum ada apa-apa bang, nggak kejadian apa-apa gue. Nah dapat 4 hari, gue jaga. Gue kecot sama teman gue bang, gara-gara area. Jadi pas pembagian area kan, poli kan besar nih bang, ruang dokter spesialisnya juga banyak, ya kan. Panjangnya ya sekitaran, panjang lah pokoknya 100 sampai 200 meter lah gitu ya kan. Nah di situ ditugasin jaga 2 orang bang di lantai poli itu, ya kan. Nah temen gue nih si Sony, muntang-muntang gue anak baru, gue tinggalin mulu sama dia bang. Jadi semuanya gue ngerjain, dari ujung ke ujung gue ngerjain. Sampai sekali, 2 kali gue diemin, 3 kali gue diemin. Pas 4 kalinya bang, gue tarik ke toilet. Gue tanya, bang lu dari mana bang? Dari biasa tadi ke belakang gue ngurusin kardus dulu. Speak dia sama gue, padahal dia di belakang tuh main HP, ngerokok gitu ya kan. Padahal gue udah tahu dari aduan teman gue juga. Gue speak dong nanya sama dia. Ternyata jawaban dia nggak sinkron sama teman gue. Dia berbohong. Gue kesel di situ bang. Gue tarik sama gue ya kan, lu keluar deh. Gue gampar sekali bang ininya bang. Dia nggak ngelawan, cuman dia lapor ke HRD gue biar gue dipecat. Karena gue kuat juga, punya gue punya abang ipar yang deket sama HRD itu, jadi gue tetap bertahan. Cuman gue dipindahin shiftnya dari shift sore, gue dipindahin ke shift malam, dan itu selamanya. Hah? Selamanya? Selamanya. Dengan embel-embel biar gue nggak bentrok lagi sama si Sony ini. Karena si Sony orang lama gitu ya kan, dia tahu medan lah ibaratnya. Jadi kalau si SPP atau reader gue ngeluarin dia, ya sayang juga. Karena dia basic sama skillnya udah menghuni gitu kan. Kira udah dapet 2 bulan. Nah pas ke-3 bulan nih gue di shift malam. Nah yang masuk shift malam nih gue sebagai PJ-nya, si penanggung jawab. Terus satu lagi temen gue si Denny, sama satu lagi temen gue si Agung. Jadi shift malam tuh cuma ada 3 orang bang, karena kita kerjanya cuma standby doang. Habis rutinitas standby. Pas gue masuk shift malam hari pertama, gue di briefingin, dijelasin bahwa shift malam ini kerjanya seperti ini gitu ya kan. Yang penting utamain ruang perawatan sama MR. MR tuh ruang rekam medis, karena kan banyak kertas-kertas kotor. Nah itu sering banyak banget komplainan dari situ. Nah yang lu utamain itu kamar mandi, lu nggak apa-apa, lu belakangin aja, lu mau kerjain subuh kayak nggak apa-apa. Yang penting nanti pas pagi, bagian anak shift pagi itu udah bersih gitu ya kan. Kira ya udah, gue pembagian tugas karena gue PJ-nya, gue bagi-bagi tugas nih. Tadinya gue ngebagi tugasnya gini bang, gue di lantai 1 sama di lantai 2 ruang perawatan, di poli sama di ruang perawatan. Nah temen gue yang satunya lagi nih si Denny di lantai 3 sama di lantai 4 berdua sama temen gue si Agung. Kan lantai 4 dibantainya berdua, jadi kalau lantai 4 udah selesai, si Agung gue suruh lari ke bagian gedung samping yang di situ ada kamar IGD, jenazah sama ruang pendaftaran sama apotik. Jaga gue ya kan. Pas lagi tuh tepatnya setelah rutinitas gue jam 11 lah bang. Jam 11 malam teman gue lagi ngejalanin job juga ya kan. Gue lagi bersihin toilet lobby. Gue bersihin sama gue kan. Gue dari pertama mau masuk toilet itu mau ngebersihin, gue udah curiga bang. Karena itu AC mati, ruangan tertutup, tapi ada angin dari kawat toilet itu. Gue pikir ya udahlah, apaan sih gitu ya kan. Gue masuk ke dalam, gue brashing tuh kamar mandi biar bening ya kan, sambil mundur. Nah pas gue kan di kamar mandi kan biliknya ada 4 nih. Nah bilik 1, 2, 3, 4. Nah yang kekunci nih bilik 4 bang. Pas gue lagi bersihin, gue gedor-gedor sama gue, kok ini kekunci. Dari 1 sampai 3 biliknya kebuka, bilik 4 doang kekunci ya kan. Gue penasaran. Kan toilet rumah sakit kan cuman bawahnya kan kelihatan bang, ya kan.
Gue tengok begini sama gue, kirain kan takut ada orang doang kan bang, karena gue panggil nggak nyaut ya, mungkin orangnya lagi ngapain gitu ya kan. Gue tengok begini, yang gue lihat tahu bang, rambut panjang segede gini bang, gimbal. Gue pikir ini wig yang pasien kali jatuh gitu ya kan. Udah nggak gue heroin bang ya kan, biarin aja lah ya kan. Masih kekunci tuh pintu. Gue mundur ya kan. Pas gue udah mau sampai pintu keluar, gue diketawain bang sama dia bang, kencang banget ketawanya. Buset, ngepris gue bang di situ bang. Astagfirullahaladzim, kata gue, apaan tuh? Bilang kata gue ya kan. Pelan gue lempar sama gue lari berteman gue ke ruangan yang samping itu. Gue ajak teman gue si Denny. Dan sini Dan, gue bilang kata gue, udah biarin si Agung tinggalin, lu sini udah sama gue. Nah apa sih lu, kata dia kan, muka lu pucat kayak begitu ya kan, udah lu sampai ngomong sini, gue bilang kata gue ya kan, temenin gue. Lu masuk dah ke toilet itu, ambilin pelan gue, kan pelan gue sempet gue lempar, ya kan, ambilin pelan gue. Ngapain nyuruh gue? Kenapa bukan lu? Itu kan jawab lu. Enggak, gue minta tolong banget sama lu, ambilin pelan gue bilang kata gue ya kan. Akhirnya kata si Denny, emang ada apaan sih? Ada wig pasien jatuh di situ, di bilik 4, cuman pintunya kekunci, lu ambilin dah tolong dah gitu ya kan. Akhirnya gue nunggu di luar, temen gue masuk nih bang si Denny dengan sotonya ya kan. Tai lu, nakut lu laki-laki, dia bilang kata dia kan. Masuk dia ke toilet itu ya kan. Pas dia masuk, beberapa detik keluar lagi bang lari. Gue tanya, gue kenapa lu? Anjing lu, kata dia kan. Gue ketemu cewek, mukanya begini nih. Hancur sebelah begini bang. Rambutnya panjang bener, kata dia. Gak usah banyak ngomong, kata gue. Udah, panggil si Agung di GD, kita ke balkon. Udah, gue titik sama security. Pak, gue bilang kata gue, kalau ada suster yang butuh bantuan OB, tolong di HT aja ya pak. Soal saya bawa HT. Gue naik ke lantai 4 yang ada balkonnya itu ya kan. Gue cerita di situ. Lu kemarin pas gue ngeliat, lu bilang gue halu, ya kan. Sekarang lu ngerasa sendiri kan. Lu ngeliat sendiri kan, kayak gimana? Set, kayaknya gue gak masuk deh besok. Gue trauma, gue ngeliat itu bener-bener mukanya hancur bang, begini segini kata dia. Ya, cuman rambutnya ke bawah begitu. Ya udah, gue bikin cara nih bang. Ya udah, besok kita kan bertiga, gimana biar sama-sama aman, biar sama-sama nggak takut. Satu lantai kita bantai rame-rame. Gue bilang begitu ya kan. Oke, akhirnya gue pulang, ya kan. Pulang, gue ditanyain nih sama yang si Pagi. Per, kok itu kamar mandi berantakan? Kan gak gue beresin bang kamar mandi, gue takut. Iya. Gara-gara ngeliat yang kuntilanak ketawa itu, yang rambutnya panjang itu. Ditanya gue sama reader si Pagi, ini kamar mandi gak lu bersihin? Sampai peralatan ada di sini semua. Gue bersihin bang Ben, gue bilang kata gue. Cuman ada insiden yang dimana gue gak berani balik lagi di situ, gue bilang. Insiden apaan? Lu gak usah tahu dah. Kalau lu mau tahu, lu tukeran sip sama gue. Gue yang pagi, lu yang malam. Gue gituin kan sama gue. Ah bisa aja lu ya kan. Udah tuh gue pulang bang. Pas itu di hari Jumat. Bukan hari Jumat, maaf bang. Hari Kamis malam Jumat. Ini gue pas briefing gue udah curiga bang. Jadi gimana ya, HRD gue kayak, gue kan udah nolak nih buat ditugasin di lantai 2 karena gue pernah nemuin sosok yang ibu-ibu itu ya kan. HRD gue naruh gue di situ lagi bang. Gue nggak bisa nolak karena HRD yang nyuruh gue. Cuman gue pakai akal bang. Kemarin kan udah kita omongin, gue bilang kata gue, satu lantai kita kerjain bareng-bareng. Gue kerjain lah bareng-bareng, dari lobby gue kerjain bareng-bareng sama gue. Naik lagi ke lantai 2 gue kerjain bareng-bareng sama gue. Naik ke lantai 3 gue kerjain lagi bareng-bareng sama gue. Lantai 4 gue kerjain bareng-bareng. Sampai ke lantai 5 bareng-bareng. Udahannya gue standby di balkon. Nah tiba-tiba gue di HT. Mas Obe lagi di mana? Kok nggak ada yang kelihatan satupun, kata dia ya kan. Ya, gue jawab karena gue pernah jawab ya bang. Lagi nyantai apa komandan? Di mana? Biasa di tempat tersembunyi, gue bilang kata. Turun deh 3-3-nya ke bawah.
Berasing nih lantai, dia bilang, kata dia kan. Gue turun. Akhirnya gue ngambil alat ke office, alat berasing tau kan lu bang, yang begini. Iya. Dari situ kalau kita di berasing ngerjain keroyokan, ruangan gedung samping nggak bakal kuber karena waktunya udah mau subuh bang. Akhirnya gue berasing nih bang di poli yang gue ngelihat kuntilanak itu. Gue berasing, sret, gue berasing udah kelar. Berasingnya gue masukin nih ke janitor, ke office buat naruh barang-barang itu ya kan. Itu mesin berasing nggak gue colokin bang, tapi tuh mesin berasing bunyi apa muter, pus sama kabel-kabel begitu. Gue bilang ya Allah, apaan lagi sih? Itu sampai gue kesel bang, sampai gue tantangin. Gue bilang, kata gue, lu kalau berani jangan gangguin gue kerja deh. Iya, lu tunjukin wujud lu langsung ke gue bilang, kata gue ya kan. Gue di sini nyari nafkah dan gue ngeganggu lu, gue bilang, kata gue. Kenapa lu gangguin gue terus? Itu apa dari shift malam pertama sampai sononya itu gue terus diteror bang. Gue bilang, kata gue apa namanya, mesin berasingnya gue keluarin lagi dari janitor ya kan. Gue kasih ke teman gue nih, lu rapin deh janitor gue. Emang kenapa? Udah nggak apa-apa. Gue situ nggak banyak cerita bang, karena kalau gue cerita takutnya teman gue ngepek ke teman gue. Teman gue cabut, nanti gue nggak ada tesen. Iya. Takutnya gitu bang ya kan. Tesen itu temen apa? Temen banin. Nah di sini bang, titik dimana yang bener-bener gue bilang ini pengalaman kerja gue yang menurut gue epic sih. Di hari selanjutnya nih, setelah gue rutinitas tepat jam 10, gue nyantai nih kayak biasa bang di balkon teman-teman gue, ngobrol bercanda lah ya kan. Ada yang main Mobile Legend, ada yang main apalah, ada yang telepon sama ceweknya gitu ya kan. Kan gue PJ gue megang HT bang. Nah security suster nih kalau perlu apa-apa dia tinggal nge-HT gue dan gue standby gitu ya kan. Jadi waktu itu tepatnya jam 12 malam. Mas bisa merapat gak? Kata gue, merapat kemana kak? Ke lantai 2 dia bilang, kata dia. Kenapa? Ya udah mas kesini aja, soalnya ada pasien yang meninggal. Saya nggak kuat ngangkatnya, soalnya kan susternya cewek semua bang. Yang meninggal laki-laki. Gue bilang, kata gue, emang security nggak ada? Security lagi nanganin pasien-pasien IGD, kata dia. Soalnya banyak pasien yang masuk ke IGD, kata dia kan. Oke, saya berangkat, saya meluncur kak, lantai 2. Gue panggil, udah lu skip Mobile Legend. Gue bilang, kata gue, ayo anterin gue ke lantai 2. Ngangkat jenazah doang, gue bilang, kata gue ya kan. Akhirnya gue ambil nih berangkar jenazah. Gue ambil berangkar jenazah, gue bawa ke lantai 2. Kita sebut aja itu ruangannya ruangan anggur. Iya. Gue tanya dong, di situ kan ada NS-nya tuh di samping ruang perawatan. Gue tanya sama susternya, suster, ruangan mana yang ada pasien meninggal? Itu ruangan anggur kak, kata dia kan. Tolong diangkatin ya kak, soalnya saya nggak kuat, dia bilang, kata dia kan. Iya. Pas gue lihat tuh pasien laki-laki bang, udah diginiin, udah dihidungin, hidungnya udah dikasih kapas, udah diikat begitu ya kan. Gue angkat deh nih temen gue. Emang berat banget tuh pasien kak. Apa bang? Kalau misalkan cewek yang angkat begitu ya kan, 5 orang juga kayaknya nggak angkat. Iya. Jadi gue angkat, teman-teman gue dibantuin juga sama yang pasien di situ gitu kan, yang lagi pada nungguin pasien. Gue angkat sama gue. Udah gue angkat ke berangkar yang buat ke kamar jenazah. Gue dorong nih keluar dari ruangan itu. Gue mau, kalau lewat tangga kan nggak mungkin bang bawa berangkar kayak gitu. Mau nggak mau gue lewat lift dong ya kan. Gue buka lift sama gue ya kan. Pas liftnya kebuka, mayatnya gue masukin ke dalam. Itu temen gue ninggalin gue bang. Jadi dia kayak ngebecandain gue apa kayak ngejebak gue lah. Dia bantuin ngangkatin. Tapi pas gue masuk ke dalam lift perdo mayat itu, dia ninggalin gue. Dia turun lewat tangga darurat yang samping lift itu. Berarti lu berdua doang nih? Berdua doang sama si mayat itu. Oke. Wah sadis ini bang. Iya. Jadi pas gue masuk, gue lagi gini nyender nih bang. Tiba-tiba kayak tangannya begini bang. Gue bilang, kata gue, astagfirullahaladzim, hidup lagi kali ini orang. Gue gituin kan sama gue kan. Soalnya pas gue angkat, gue ngeliat bang, tangannya diikat begini jelas. Udah keikat? Udah diikat begini, diikat pakai tali putih gitu bang. Iya. Pas di dalam lift, dia tangannya begini. Di situ gue nggak bisa apa-apa bang. Gue cuma bisa baca ayat-ayat pendek. Dan gue minta buru-buru lift itu terbuka.
Karena gue udah nggak bisa ngapa-ngapain dalam lift itu, ya kan? Tangannya begini aja. Itu korbannya laki-laki. Apa sih yang mayatnya itu yang meninggoynya itu? Begini aja. Anjir, gue bilang kata gue. Ayo dong kebuka dong, ya Allah, kebuka dong lift ini, kebuka ya kan. Pas kebuka lift, tuh pasien gue dorong serentak bang. Biar aja. Gue keluar dari lift, gue kabur. Gue lapor ke security. Pak, boleh minta bantuan nggak Pak? Kenapa ya kata dia? Tadi kan saya suruh mindahin mayat dari ruangan perawatan ke kamar jenazah. Nah, mayat ini pas di dalam lift tangannya hidup Pak. Si security itu nggak percaya bang, argumen sama gue nih. Bisa aja lu kata dia, kan lu kebanyakan kali kata dia. Demi Allah Pak, saya sendiri yang ada di situ, saya bilang. Akhirnya si security itu, yaudah, mayatnya di mana jenazahnya? Itu di situ Pak, di lantai dasar, gue bilang kata gue ya kan. Saya nggak berani dorong buat ke kamar jenazah, makanya saya minta antar ke bapak gitu kan. Pas yang gue bingungin bang, pas gue sama security ke situ, itu tangan keikat lagi bang begini. Gue sampai sama security sampai dibilang, makanya lu jangan banyak-banyak kerja. Banyak-banyak apaan sih Pak? Gue bilang kata gue ya kan. Yang banyak juga gue makan, bukan make-make begituan. Gue bilang kata gue ya kan. Jadi nggak mungkin gue halu. Gue gituin kan sama gue ya kan. Langsung kata security, udah biasa. Bawa udah dorong kamar jenazah. Anterin Pak, saya takut Pak, kan mau dari ruang lantai dasar ini mau ke kamar jenazah ini lewatin lorong panjang bang, gelap juga tuh lorong, gue takut bang di situ bang. Takutnya nih yang gue pikirin nih yang ada di bayangan, kan gue masih bayang-bayang tuh. Takutnya yang gue pikirin pas gue lagi ngedorong begini, mayatnya bangun, wah, kan gue kaget bang, kalau begitu ya kan, iya. Gue bilang kata gue, anterin dong Pak, gue bilang kata gue ya kan, sampai keluar lorong itu aja deh. Ya udah, gue anterin ya kan. Gue dianterin sama dia sampai kamar jenazah. Gue bilang sama penjaga kamar jenazahnya, Pak, Bapak cek lagi nih mayat. Takutnya masih ada nyawanya Pak. Kenapa? Kata si penghuni gue kamar jenazah itu. Tadi nih mayat pas lagi sama saya di dalam lift, nih tangannya hidup lagi Pak. Padahal tangannya diikat, hidup lagi dia begini. Ah, yang bener Ruper kata dia kan. Beneran Pak. Tapi ya udahlah Pak, nggak usah dibahas. Saya kepikiran mulu kalau dibahas. Ya kan akhirnya dimasukin ke kamar jenazah. Gue cerita sama temen gue bang, gue naik lagi ke balkon ke tempat yang gue bilang spot yang gak bakal ketahuan siapa-siapa ya kan. Nyampe situ gue marah-marah sama temen gue. Anjir lu pada, gue bilang kata gue, tai lu gue bilang kata gue ngegotong bertiga pas gue udah masuk lift lu pada ninggalin gue, maksud lu apaan? Biar lu berani Per kata dia ya kan. Berani tai lu, yang ada gue mati berdiri, gue bilang kata gue ya kan. Lu nggak tahu kan ceritanya, itu jenazah tangannya jatuh ke bawah begini. Wah, bener lu kata temen gue ya kan. Basi lu, gue bilang kata gue. Lu besok-besok gue bilang kata gue kalau kayak gitu lagi gue aduin ke RD, gue bilang kata gue ya kan. Iya, DSP deh lu ya kan. Karena gue panik bang di situ bang. Ya kan yang gue pikirin tuh udah tangannya jatuh, takutnya dia bangun nyekek gue. Kejauhan. Iya, yang gue pikirin begitu bang ya kan. Iya. Karena apa ya? Karena terobsesi sama horor kali gue ya kan. Jadi gue punya pikiran gitu bang. Gokil gue. Makanya sampai menuju kamar jenazah kan ada lorong itu, makanya sampai gue minta anterin sama security itu. Karena pikiran gue begitu mulu bang. Gue takutnya dibangunin kecekik gue nih. Wah gitu. Kan begitu kan. Hancur gue bang, ngeri ya kan. Iya. Gue bilang kata gue, aduh. Nah, pas selang berapa minggu atas kejadian itu, gue tuker hari nih bang, sama temen gue sehari doang, buat ngilangin pikiran-pikiran noid begitulah ya kan. Gue bilang sama temen gue si Benny, Ben, gue kasih shift pagi dong sehari atau 2 hari ke, gue bilang kata gue ya kan. Karena di malam banyak banget Den yang gue temuin Ben, gue bilang kata gue ya kan. Dari yang A, yang B, yang jenis ini, yang jenis itu, gue bilang kata gue ya kan. Masa lu kalah sih sama yang gituan, dia bilang kata dia kan. Udah terus aja shift malam. Nanti lu kalau gue pindahin shift lagi, ketemu si Sony lagi, lu baku hantam lagi sama dia. Kata dia gitu ya kan. Ya akhirnya kan opsi gue ditolak nih sama reader gue. Ya mau nggak mau gue jalanin lagi sama gue bang.
Jadi waktu itu gue seperti biasa, gue masuk jam 9, briefing, pembagian tugas seperti biasa. Gue kebagian tugas di lantai poli lagi bang. Shift malam nih? Masih shift malam, karena gue seumur hidup tuh shift malam. Iya, gara-gara konflik itu, yang sama si Sony itu, gitu ya kan. Karena dia orang lama, jadi dia lebih dibelain lah bang. Ya kan. Gue lagi bersihin lobby, setelah bersihin lobby, gue bel temen gue. Kata gue, lu udah pada kelar belum? Rutinitas lu udah, ya udah kita OTW balkon, gue bilang, kata gue ya kan. Gue beli rokoknya, Denny beli kopinya, si Agung beli cemil-cemilan lah, gitu ya kan. Kira udah perlengkapan itu udah kita bawa, kita naik ke balkon itu bang. Nah dapet 1 jam gue nongkrong, gue ditelepon sama HRD gue, bukan lewat HT, lewat via WA. Oke. Sama HRD gue, Per, tadi sore anak sore lupa tuh ngebersihin nuntasin jobnya, ngebersihin kaca, dia bilang, kata dia kan. Jadi anak malam aja deh yang megang, lu lagi pada nyantai kan? Oke pak, siap, gue bilang, kata gue ngebersihin kaca itu bang. Nah kan alat-alat buat pembersihnya itu kan ada di lantai dasar, di janitor itu, kayak wiper, ember, sabun-sabun, chemical-chemicalnya gitu ya kan. Kira gue turun nih bang. Gue bilang, kata gue, udah lu pada nyantai aja di sini, biarin gue yang ngebersihin kaca aja. Gue turun dari lantai 4 ke lantai dasar buat ngambil peralatan, ya kan. Gue ngambil peralatan, ember, chemical, koran, tisu. Naik lagi gue ke atas bang. Kan udah bawa peralatan nih gue. Nah pas gue lagi nyemprot-nyemprot, ada yang gue lupa bawa bang. Wiper. Yang buat begini-giniin kaca. Iya. Wah, kata gue, PR lagi aja nih. Gue balik lagi. Kalau gue nyuruh temen gue nggak enak kan, dia lagi pada nyantai, jadi gue biarin dia nyantai dulu aja deh gitu ya kan. Ini biarin gue megang job gitu kan. Gue turun ke bawah, ambil wiper. Pas gue habis ngambil wiper, kan ruangan poli kan gelap nih bang. Dan ruangan poli itu tutupnya bukanya pagi, tutupnya sekitaran jam 8 sampai jam 9. Dan itu ruangan poli itu kekunci. Yang megang kuncinya, yang megang aksesnya gua sama security doang bang. Petugas itu dah gitu ya kan. Pas gue ngambil wiper, gue ngeliat di pojokan sono ada ibu-ibu, bapak-bapak sama anaknya berdua duduk di bangku bandara yang paling pojok. Gue lihat dari jauh, kata gue, kok gini hari, itu tepat jam 11:30 malam bang. Gue lihat kok gini hari kok ada yang masih nungguin dokter spesialis. Sedangkan dokter spesialis udah pulang dari jam sore tadi gitu kan, dan ruangan poli pun udah tutup dari jam 8 dan kuncinya sama gua. Logikanya kalau dia mau masuk ke situ ya berarti dia harus ketemu gua buat bisa ke situ gitu kan. Akhirnya gue penasaran dengan logika gue itu bang, ya kan. Gue samperin sama gua, Bu, mohon maaf Bu, Ibu lagi ngapain di sini ya? Satu 4 orang itu diem aja bang. Bu, Ibu, sekali lagi mohon maaf ya Bu, kalau Ibu nungguin dokter spesialis, gini hari udah tutup Bu, udah pada pulang juga, kalau mau nanti besok pagi lagi. Nggak jawab juga, pikiran gue masih positif. Oh mungkin nih dia masuk lewat diizin sama security kali, karena security juga kan megang kuncinya itu gitu ya kan. Gue tanya lagi, apa Ibu yang lagi nungguin pasien yang dirawat? Gue bilang, kata gue kan. Jawab, nggak dijawab juga bang. Dia duduknya di belakang sini, gue nanya dari sini bang. Akhirnya saking penasaran, 3 kali gue nanya nggak dijawab. Gue panggil sama gue yang kencang, Bu, mohon maaf Bu, ya kan. Itu berempat nengok serentak, rata semua mukanya bang. Dari anaknya, bapaknya, emaknya, rata semua. Langsung gue disitu diem aja bang, berdiri bang begini. Set, kata gue. Dapat beberapa detik gue ngeplis, gue kabur bang. Gue buka lift, gue gedor-gedor, gue naik lift, gue temuin teman gue. Gue bilang sama teman gue, anterin gue kemana? Ayo anterin gue. Gue penasaran, gue bilang, kata gue ya kan, sama orang yang berempat di lobi itu. Enggak ah, dia bilang, kata dia kan. Ayo please anterin gue bilang, kata gue. Wiper gue taruh, gue tarik teman gue nih bang, si Denny, ya kan. Ayo Den, turun, gue bilang, kata gue. Gue buka pintu lobinya, pintu polinya gue buka sama gue ya kan. Pas gue samperin ke tempat yang tadi orang itu duduk, nggak ada bang. Udah nggak ada. Udah nggak ada.
Akhirnya apa? Gue dibilang sama temen gue halu lagi aja bang. Tapi yang bikin gue ada dokumennya jelas, itu ternyata ketangkap security, ketangkap CCTV bang. Di security ada. Yang nunggu di situ. Jadi kayak ops gitu bang, bayang-bayang begitu. Karena kan temen gue nggak percaya, nganggap gue halu, akhirnya dia gue aja ke pos security nih, buat ngeliat CCTV. Kelihatan dia bang, ada pergerakan di situ. Ya si security juga nganggapnya makhluk halus. Dari situ temen gue percaya. Yaudah ayo, kata dia, naik lagi ke atas. Gue temenin lu bersihin dia kan. Gue bersihin kaca sambil gue pikirin, kata gue, ya Allah ini godaan kerja apa lagi nih? Iya. Ya kan, niat gue mau bener bang kerja apapun gue jalanin, gue gitu kan. Karena emang bener-bener gue harus beranjak kerja, punya penghasilan gitu ya kan. Dan gue keluar dari zona gue yang dulu, gitu kan. Kira ya udah, sambil gue pikirin, sambil gue kerjain deh tuh, udah bersih sekitaran jam 3:30, gue sweeping sampah. Udah dari situ gue nggak banyak omong lagi karena gue masih shock. Gue langsung pulang ke rumah bang. Dari situ, dan di rumah pun gue masih kepikiran, bahkan gue masih sempet nanya karena tangga gue kan ada orang yang bisa. Gue nanya sama tangga gue, Peri selama kerja di rumah sakit itu pas shift malam, Peri sering ditampak-tampakin penghuni-penghuni situ. Maksudnya apa sih gue tanya gitu kan sama tangga gue. Tangga gue sih jawabannya positif. Wajar lah, namanya kerja di rumah sakit. Yang penting kita sabar sama mental kuat aja. Nanti juga kalau udah terbiasa mah ya udah masing-masing. Karena Peri baru ya mungkin mereka penasaran kali mau kenalan bagaimana gitu. Ya udah dari situ ya gue semangat lagi kerja bang. Kira gue udah shift malam, gue berangkat lagi ya kan. Gue berangkat karena rumah gue di Kalideres, deket kan ada rumah sakit gue sekitaran setengah jam doang. Gue berangkat 8:30 sampai ke rumah sakit jam 9. Sebelum briefing gue ngobrol sama reader gue. Gue bilang, bang tolong bang pindahin gue bang ke pagi kalau nggak ke siang. Karena ya emang gue udah ibaratnya udah teror habis-habisan bang. Iya, ya mungkin mereka diteror udah biasa karena orang lama ya kan. Lah gue orang baru diteror begitu, sok bang, ya kan. Akhirnya tetap gue nggak di ACC karena satu doang faktor ya. Kalau gue di ACC ditaikin shift lagi, shift pagi kalau shift siang, ketemu sama yang namanya Sony lagi, itu pasti gue baku hantem lagi. Iya. Gara-gara perkara itu, ya kan. Jadi gue ngalamin horor ini. Akhirnya tepat waktu itu gue singkat cerita aja nih bang ya. Iya. Singkat cerita waktu itu tepat di hari Kamis malam Jumat. Posisi gue udah kelar rutinitas. Terus gue di HT sama security. Kalau udah kelar rutinitas standby di IGD nih ya. Karena di IGD banyak pasien kata dia ya kan. Kotor juga gitu ya kan. Akhirnya gue bertiga berangkatlah ke IGD nih, ke gedung samping. Nah, nggak lama gua standby di IGD, temen gue pada bersihin IGD, datang pasien yang kecelakaan nih bang, Gojek, dia kecelakaan nih dan mogot. Dan itu gue ngelihat kondisinya, wah parah sih bang, sampai ininya nih bolong gini bang, bolong, udah cucuran darah, tapi dia masih ada napasnya bang. Masih ada napasnya dia. Gue ikut bantu evakuasi dari ambulan, masih ikut gotong sampai ke ruang IGD itu. Dia masih ada napasnya. Tapi karena ini udah begini nih bang. Iya. Gue bilang sama si security, Pak, selanjutnya apa lagi nih? Udah lu jangan kemana-mana, standby di sini aja, ya kan? Akhirnya gue masuk ke IGD bang, karena temen gue yang gue di IGD, gue udah bantuin evakuasi, gue bantuin temen gue nih. Banyak darah ngecer kan, ngucur kan di situ kan, dari ruang lobi sampai ke kamar IGD kan darahnya kan ngocor. Nah gue bersihin dulu tuh darah tuh muka. Nah pas didudukin di kasur IGD itu darah masih ngocor lewat karpetnya itu ya kan. Gue tadangin pakai baskom yang aluminium itu bang. Gue tadangin situ. Nah pas mau dikasih perawatan sama si suster,
dibuka-bukain nih gelangnya bang, karena dia mungkin mau dikasih infusan atau oksigen gitu ya kan. Nah dibuangnya digeletakin di bawah kasur dia. Pas kebeneran temen gue si Agung sama si Denny lagi ngebersihin di situ, lagi nyapu di situ. Nah pikiran temen gue nih si Denny, lumayan nemu gelang, ya kan? Padahal tuh gelang yang korban kecelakaan itu, yang dilepas sama si suster itu bang. Oke. Diambil sama temen gue si Denny. Ini diambilnya itu setelah perawatan itu tuh? Iya, setelah perawatan. Kita kan kalau mau diambil, mau diimpus, mau apa, kalau ada yang pakai jam, pakai gelang kan dibuka-bukain kan, Bang? Iya kan? Dan naruhnya salah-salahan aja kan, si suster itu. Ya kan, nggak peduli tuh ada malah apa kagaknya. Iya bener. Maaf ya suster. Karena kan ini apa, buat penanganannya itu lebih cepat. Iya, benar. Akhirnya gelangnya dibuka. Pas dibuka temen gue lagi nendangin darah itu, temen gue yang lagi nyapu, kesapu lah gelang itu, dipakai sama temen gue, gelang itu. Dan kebesokannya, si bapak yang korban kecelakaan itu meninggal. Selang 3 hari meninggalnya dia, baru temen gue diteror. Kayak gimana tuh kejadiannya? Jadi pas meninggal dapat 3 hari nih, si korban ini udah 3 hari meninggal. Nah si Agung baru nih bang. Jadi waktu itu si Agung posisinya lagi di lantai perawatan. Dia lagi ngejob, kan di rumah sakit kan ada pinggiran yang putih-putih itu tuh, suka ada debu-debu itunya. Nah dia lagi ngejob itu. Dia lagi mau nyuci kainnya ini bang, kan kotor, mau cuci kainnya. Dia masuk kamar mandi. Pas masuk kamar mandi, di pojokan kamar mandi, dia ngelihat sosok itu. Dengan muka yang begini, hancur. Sosok si korban kecelakaan itu. Si ojol ini. Iya. Si Agung itu yang pakai gelang itu. Keluarlah lari ke gua. Kayaknya gue izin dulu deh malam ini pulang. Kenapa? Badan gue udah gak enak nih, kata dia. Kenapa lu jujur aja sama gue? Enggak apa-apa. Dia masih belum cerita bang. Di situ nanti ceritanya pas udah kejadian beberapa dia baru cerita sama gue. Di situ dia belum cerita. Gue bertanya-tanya kenapa? Kok si Agung abis ngejob list tembok, dia mau nyuci, tiba-tiba dia ngomong begitu ke gue. Ya kan akhirnya gue telepon reader gue, ya kan bang, anak malam nih. Ada yang minta izin, katanya dia gak enak badan si Agung. Jadi kita tugas cuma berdua doang. Gue gituin kan sama gue. Sakit apaan emang si Agung? Gue gak tahu bang. Tapi gue ngeliat dari raut mukanya sih dia pucet. Gue bilang kata gue ya kan, kayak orang ketakutan gitu deh. Tapi dia gak cerita kenapa-napanya sama gue. Dia cuma minta izin doang. Ya udah gak apa-apa, suruh pulang aja, dia bilang. Pulang dah tuh dia ya kan. Di situ gue masih bertanya-tanya bang. Gue lanjutin tugas dia tuh, job dia. Gue masih bertanya, ini temen gue kenapa si Agung ya kan, temen gue kenapa si Agung. Nah besok pas hari besoknya si Agung masuk lagi nih ketemu sama gue. Sebelum briefing kan kita ngopi dulu. Gue tanya sama gue, Gung, lu kemarin kenapa? Kok tiba-tiba balik sih? Tapi lu jangan cerita siapa-siapa lagi pada, ini rahasia, dia bilang kata dia. Gue kemarin pas lagi ngejob, pas gue lagi mau nyuci lap yang buat ngelapin list itu, gue di pojok kamar mandi ngeliat sosok korban kecelakaan yang kemarin di IGD itu, Per. Kata gue, emang lu ngelakuin apa? Kok lu bisa tongolin dia? Dia masih belum cerita bang bahwa dia ngambil gelangnya. Gue bilang, kata gue, udahlah, lu banyak-banyak baca doa aja. Yaudah, lu ngerjain jobnya berdua sama gue aja nih. Nah pada hari itu dapat job full dari lantai 1 sampai lantai 3 berdua sama si Agung. Nah temen gue nih si Denny megang lantai 4 lantai 5, ya kan. Gue nggak tahu dia tuh lantai 4 lantai 5 dikerjain apa enggak sama dia, olah sendiri dia. Iya. Pas udah gue ngejob lagi, gue bongkaran tuh. Jadi kita setiap ruangan kursinya kita keluarin, kita jerin, kita bongkar, kita brashing bang. Dari ujung ke ujung. Nah habis di brushing, airnya kita ambilin, kita buang, baru kita wrapping biar si lantai itu bening. Gitu ya kan. Nah hari itu nggak kejadian apa-apa. Pas abis rutinitas itu, gue nyantai ke balkon sekitaran jam 12 lewatan. Seperti kayak biasa lah, setiap abis rutinitas gue nyantai ke balkon itu ya kan. Nah temen gue ini si Denny kesurupan.
pas lagi ngopi bertiga nih, gue ngopi nih bertiga bang, teman gue si Denny kesurupan, dia lagi main Mobile Legend begini ya kan, tiba-tiba mobil HP-nya jatuh begini, gue kira bercanda, sambil dia gini ngeliatin si Agung gini, gue pak gini, kata gue, Den, lu kenapa? Diem aja ya kan, tapi dia nunjuk temen gue si Agung ini bang, lu kenapa Den? Gue bilang, kata gue ya kan, minum. Nunjuk si Agung, dan di situ gue makin penasaran. Waktu si Agung jaga di IGD sama gue, dia ngelakuin apa? Sampai diteror kayak gini gitu kan. Sampai teman gue si Denny kesurupannya nggak lama bang, tapi dia nunjuknya begini, nunjuknya ke si Agung. Di situ ada gue berdua dempetan, tapi nunjuknya ke si Agung, begini dia nunjuk. Di situ gue makin bertanya-tanya bang. Kelar kita kerja pagi, dia nggak gue kasih balik. Gue beliin kopi, gue beliin rokok, gue beliin nasi uduk, gue suruh cerita secara detail. Kung, waktu ada pasien kecelakaan, kan kita ada di situ. Yang lu lakuin apa di situ? Sampai lu ya ibaratnya diteror beginilah. Sampai kemarin Denny masukan ngomong enggak tapi dia nunjuk lu. Dia bilang begitu. Baru dia ngaku bang, gue ngambil gelang pasien yang kemarin Per, ini gelangnya masih dipakai. Gue kelepak bang si Agung bang, goblok lu, gue bilang, kata gue, lu ngapain ngambil kayak gini? Seenggaknya lu ya gelang kayak gini ya lu kebeli lah, ibaratnya habis gajian lu kebeli paling mahal-mahal 50.000, gue bilang. Ngapain lu harus ngambil punya pasien? Ya kan tadinya kan gue nggak berpikiran begitu Per. Ya pikiran gue nemu aja, gue lagi nyapu nemu gelang, ya gue pakai karena gelangnya masih bagus. Dan gue nggak punya pikiran bahwa si korban itu bakal neror gue kayak gini, dia bilang, kata dia kan. Aduh, kata gue udah nggak beres dah, ya kan. Akhirnya gue coba tanya nih bang, kebesokannya gue kan pulang jam pagi. Nah gue nggak pulang tuh bang, nggak pulang ke rumah, gue nungguin anak yang si pagi masuk sama security yang pagi yang masuk. Gue tanya sama gue, Pak, pasien yang ojol yang meninggal itu, gue bilang, kata gue, dia rumahnya di mana ya Pak? Oh di sini rumahnya, di Jakarta Barat. Gue nggak bisa nyebutin tempatnya bang. Iya. Terus kalau boleh tahu Pak, alamatnya Bapak tahu? Iya tahu, dia bilang, kata dia kan. Terus kalau nggak salah juga dia dikuburnya di Tegal Alur, katanya. Kan deket bang, masih sama-sama Jakarta Barat, gitu kan. Nah, pas abis nanya itu, gue pulang nih bang. Gue anterin lah si Agung, karena kondisi si Agung fisiknya masih celanga-celongo aja bang. Dia kayak masih bayang-bayang begitulah sosok itu ya kan. Ayo gue anterin pulang Gung, ya kan. Gue anterin pulang. Nah, pas ketemu sore, gue mau berangkat kerja, sekitaran habis maghrib gue nyamper dia. Gue itu mau berangkat kerja karena gue tiap berangkat kerja karena rumah dia dekat sama gue nyamper dia karena dia nggak punya motor bang. Iya, gue samper dia buat berangkat kerja bareng. Pas gue nyamper ke rumahnya, ya kan, nggak tahu nih siapa, si Agung lagi kesurupan bang. Di rumahnya tuh? Di rumahnya. Pas gue nyamper gue kaget, rame. Kata gue, ada apa nih rame? Pas gue liat si Agung lagi ngaung-ngaung kesurupan nggak jelas begitu dah. Gue bilang, kata gue, wah kayaknya bener nih efek dari gelang ini gitu ya kan. Akhirnya yaudah, lu nggak usah kerja. Gue telepon leader gue, bang, si Agung kayaknya nggak bisa masuk malam nih. Gue minta backupannya dong, ya kan. Anak siang buat jumping ke malam, gue bilang, kata gue ya kan. Siapa kek, si Robi kek, apa siapa kek, gue bilang, kata gue ya kan. Buat gantiin si Agung, soalnya kalau malam cuma berdua doang keteter, gue bilang, kata gue ya kan. Oke, gue kasih nih satu ya kan, si Agus. Kasih satu bertiga si Agus. Nah di sini gue nemuin bang. Gue posisinya lagi di lantai 2 ruang perawatan. Di lantai 2 ruang perawatan, gue habis sweeping sampah. Kan ruang perawatan kan lurus begini kayak lorong. Pinggir kamar kan depan-depanan begitu ya kan. Nah pas gue belok sini ngelewatin lorong, kan gelap tempatnya bang. Gue ngelihat sosok itu. Posisinya lagi kayak gimana? Posisinya lagi berdiri di dekat bangku bandara itu bang. Dengan, ya Allah, parah deh bang mukanya begini,
Dan dia rautnya ini, raut wajah ini kayak seolah-olah mau menyampaikan sesuatu ke gue bang. Tapi dia nggak ngucap apa-apa, cuman perasaan batin gue dong nih. Kayaknya dia menyampaikan sesuatu. Akhirnya di situ, jadi gue ngelihat bayangan dia nih bang, dia berdiri di situ, tapi tembok yang di belakangnya tembus bang. Tapi tetap kelihatan jelas hancurnya dia. Akhirnya gue beraniin diri, gue tanya, ada salah apa gue sampai lu nongol di depan gue bilang kata gue ya kan, kalau emang ada yang mau disampaikan ya kan, ya udah sampein, biar nanti gue yang bakal nyampein lagi gitu. Dia nggak lama ngasih tatapan yang gue bilang sih ya tatapan pesan lah ya gitu ya, hilang bang dia. Nah pas kemudian harinya, karena si Agung kondisinya udah nggak masuk kerja, gue sepakat nih sama reader gue buat nyari si korban, rumah si korban yang meninggal itu bang, yang ojol itu. Karena gue takut bang, si Agung diteror terus, nggak lagi kerja, nggak di rumah, dia diteror terus. Itu makanya cerita sama gue bang, kalau tiap malam juga dia ngelindurnya begitu. Si Agung itu kayak orang kesurupan, kayak orang kesurupan gitu. Iya. Akhirnya gue ngomong sama HRD gue, sama reader gue ya kan, kita cari tahu rumahnya di mana si korban itu. Alhamdulillah ketemu. Akhirnya gue maju, si Agung gue ajak sama gue. Si Agung ngakuin kesalahannya ke keluarganya. Tapi alhamdulillahnya keluarganya nerima bang. Jadi mohon maaf bu, ini teman saya waktu anak ibu dibawa ke rumah sakit dan nyawanya tidak tertolong, ada salah satu barang yang jatuh dan diambil sama teman saya. Dan barangnya ini sama teman saya, gelang. Kenapa saya mau mengembalikan gelang ini? Karena teman saya, mohon maaf ya bu, saya bilang, teman saya diteror. Saya nggak tahu apa itu bikin korinnya atau siapa, tapi yang jelas teman saya diteror sampai dia nggak bisa kerja, gue bilang kata gue kan. Dan alhamdulillahnya keluarganya welcome bang, dia terima. Oh iya, dia bilang kata dia kan, gelangnya sini ibu terima, dia bilang kata dia, nanti adik-adik ibu antrinnya ke kuburannya gitu ya kan kata dia. Dari situ gua ke situ berenam. Setelah gua ngembalin gelang itu ya kan, karena gua nggak mau ngembalin gelang itu ke orang tuanya. Jadi gue cuma bilang itu gelang punya anaknya ke orang tuanya, tapi yang ngembaliin tetap gue sama temen gue si Agung ini. Iya. Karena yang bermasalah si Agungnya, gitu kan. Jadi dia harus turun langsung. Pas udah itu gue dikasih unjuk di kuburan Tegal Alur. Sore gue berangkat ke sana. Gue baca, gue beli air, gue beli kembang, di air mawar. Gue pokoknya tabur bunga dari situ. Kalian temen gue si Agung ini minta maaf bahwa dia udah lancang lah. Tapi sebenarnya sih dia nggak tahu bakal terjadi kayak gini bang, karena pikiran dia nemu gitu kan. Takutnya, mohon maaf ya, kayak takutnya nanti ada netizen yang menggiring opini, oh dia kan udah maling, pantasan aja teror gitu, ya kan. Dia nggak maling, dia nemu gitu, dan dia juga nggak ada pikiran buat gimana, nggak ada kepikiran gimana gitu kan bang. Ya udah akhirnya kita tabur bunga, kita siramin tuh air mawar, kita kubur, dan temen gue minta maaf itu sambil nangis. Dan alhamdulillahnya setelah itu temen gue selesai, nggak ada teror lagi. Iya. Dan dari situ pun gue sama temen gue mutusin buat resign. Lu resign? Resign. Karena kenapa gue resign? Salah satu faktor kita kerja itu yang kita cari satu kenyamanan. Iya. Ya kan, gaji nomor 2 lah. Meskipun kita nggak munafik butuh duit. Betul. Ya kan, tapi kenyamanan nomor 1. Kalau gue di situ kerja udah nggak nyaman, ya otomatis kerja gue nggak bakal beres. Satu, lu bermasalah sama temen lu, iya, sama yang si Sony, yang senior gue. Yang kedua ya dapat gangguan terus. Iya, temen Sip malam seumur hidup cuy. Itu kontrak darah. Gila gitu. Buat itu pengalaman kerja gue yang gue bilang gila sih bang. Iya. Sebelumnya ya gue nggak pernah ngeliat sosok-sosok kayak gitu ya, paling kalau cuman ketawa-ketawa doang mah ya di tongkrongan juga gue sering ngedenger lah gitu ya kan. Tapi itu sampai nongolin sosok itu ya berarti kan tandanya kan dia emang bener nggak terima barang dia diambil gitu ya kan, tanpa seizin dia. Ya itu ya,
Tapi tadi sebenarnya yang disampaikan Bang Ferry ini mengenai si Agung, sebenarnya kalau dari gue sih teman-teman terserah itu opini teman-teman kalau misalkan mau menghargai atau apa. Cuman jangan terlalu frontal lah, jangan terlalu keras lah, karena kan ini tetap kisahnya itu tetap bisa jadi pelajaran buat kita gitu. Untuk jangan mengambil barang-barang sembarangan gitu. Benar. Entah nemu atau apa gitu sih. Oke. Mantap. Boleh pesan-pesan nggak Bang? Boleh dong pesan-pesan. Terakhir ya. Gua mau pesen-pesen buat teman-teman gua yang masih pada belum bisa keluar dari zona nyaman. Lu beraniin diri deh buat keluar dari zona nyaman. Karena kalau lu nggak berani keluar dari zona nyaman lu nggak bakal nemu titik jalan lu yang baru. Lu bakal tetap stuck di situ aja dan lu bakal begitu-gitu aja. Oke, itu tadi ya. Semoga teman-temannya Ferry nonton lah ya. Siap. Dan bisa berubah lah ya dari zona hitam atau tadi apa? Serigala hitam apa? Naga hitam. Naga hitam, Iya. ya, kecebong tuh. Naga hitam, iya. Oke. Ya udah, Fer, thank you ya. Oke, udah siap. datang di Lentera Malam dan buat tutup video ini, gue Jamal dari Lentera Malam dan Ferry izin pamit. Bye.